Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa. Setelah berdoa, absen jangan lupa anak-anak. Nah, silakan anak-anak berdoa di rumahnya masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan dapat berkah dari Allah SWT. Anak-anak berdoa, anak-anak. Ya, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran subtema 3, pengaruh kalau terhadap kehidupan. Nah, Ibu ulangi lagi. Kemarin Ibu Siti menjelaskan tentang teks eksplanasi. Ibu ulangi anak-anak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Ibu hanya mengulangi anak-anak. Nah, teks eksplanasi sudah Ibu ulang. Kemudian adanya pembelajaran SPDP atau tentang batik. Batik Lasem berasal dari pantai utara Pulau Jawa. Ada 3 macam batik Lasem anak-anak. Pertama, motif latohan. Kedua, motif sekar jagat. Ketiga, motif watu pecah atau kericak. Nah, cara membuat batik anak-anak, ada beberapa cara untuk membuat batik. Pertama, kita membuat pola dulu. Kemudian menyiapkan alat yang dinamakan canting atau mencanting. Kemudian mewarnai. Setelah mewarnai, peledoran dan penyelesaian. Nah, anak-anak, kalau menggunakan pola canting, adanya alat canting, ini merupakan batik tradisional atau batik tulis, bukan batik cetak. Ini namanya batik tulis anak-anak. Jadi batik Lasem berasal dari Pulau Jawa ini adalah kebanyakan keluarnya adalah batik tradisional yang dibuat dari bahan canting. Nah anak-anak, untuk batik kemudian Ibu lanjutkan kepada poin-poin dalam membuat sebuah ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, dari teks eksplanasi kita membaca suatu isi bacaan, menceritakan apa tentang teks eksplanasi itu anak-anak. Dia memiliki poin-poin. Nah, poin-poinnya pertama adalah judul artikel. Judul artikelnya ada judul bacaan yang di atasnya apa anak-anak. Kemudian yang kedua, pokok pikiran tiap paragraf. Biasanya paragraf itu paling sedikit 3 dan paling banyak 5. Nah, tiap-tiap paragraf memiliki pikiran pokoknya masing-masing. Kemudian fakta penting dari bacaan, tentang apa menceritakan faktanya anak-anak. Kemudian setelah fakta, kita adanya pertanyaan muncul. Apa pertanyaan yang akan kita tentukan di sana? Tentang menceritakan apa? Mungkin tentang membuat batik Lasem tadi. Itu muncul pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Kemudian pendapat seseorang terdapat dalam artikel. Maksudnya pendapat kita pada saat membaca itu tentang apa pendapat kita itu. Kemudian pendapatku setelah membaca artikel, pendapat kita. Jadi poin membuat ringkasan kita memperhatikan ada 6 poin anak-anak. Kemudian kita lanjutkan kepada akibat tidak melaksanakan suatu kewajiban. Nah, akibat kita tidak melaksanakan suatu kewajiban anak-anak, tidak terciptanya kerukunan, kenyamanan, ketenangan, dan keamanan hidup. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban apa yang perlu kita, karena kita mendapatkan hak, dan hak harus kita dapatkan, kemudian kewajiban harus kita laksanakan. Nah, kewajiban ini kalau kita tidak melaksanakannya, inilah yang akan terjadi anak-anak. Kemudian kepada kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, kegiatan ekonomi di dataran tinggi ada dibagi perkebunan dan peternakan. Kemudian pada kegiatan ekonomi di dataran rendah anak-anak, kalau kita di Sumatera Selatan ini termasuk dataran rendah. Seperti adanya pertanian, peternakan bisa di dataran tinggi dan bisa di dataran rendah anak-anak. Kemudian perikanan. Perikanan ini bisa perikanan air laut, sungai, tambak. Inilah perikanan. Industri. Nah, industri di daerah dataran rendah. Kalau di Sumatera Selatan atau Palembang ini industri kita adalah pabrik karet. Mungkin di Pulau Jawa ada juga anak-anak. Kemudian pariwisata. Nah, pariwisata ini adalah tempat kita berwisata. Tempat kita berwisata anak-anak. Mungkin
mungkin pada saat-saat kita liburan sekali-sekali kita jalan-jalan ke tempat mana pariwisata, bisa ke pantai, bisa kemana. Nah anak-anak, materi hari ini Ibu tutup dengan Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.